Selamat malam, shalom. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur kita bersama-sama di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kemarin kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Ya, itu adalah hari ke-50 sejak Tuhan Yesus bangkit kembali dari kematiannya, 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat Tuhan pada akhir zaman, kita sangat bersyukur karena pengertian dari penyertaan Roh Kudus bagi setiap kita adalah benar-benar dalam kontrol daripada Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara, satu ayat firman Tuhan kita akan baca, Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu persis ceritanya bagaimana para murid pada waktu mereka ada di lantai 2, di satu rumah di Yerusalem pada saat itu, mereka menanti-nantikan ya kepenuhan Roh Kudus. Dan puji nama Tuhan, akhirnya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kalau kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, ayat yang ketiga dikatakan, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, itu adalah pernyataan yang sangat jelas pada saat itu bagi murid-murid. Dan itu adalah pertama kalinya Roh Kudus dicurahkan sebagaimana janji Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 14 dikatakan bahwa dia akan memberikan roh penolong, ya, seorang penolong, ya, yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus itu sendiri, untuk menyertai setiap murid-muridnya, setiap orang percaya, bahkan dikatakan sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengertian daripada kepenuhan Roh Kudus kadang-kadang salah artikan, ya. Ada banyak ya aliran-aliran kekristenan yang sangat dalam tanda kutip mendewa-dewakan kepenuhan Roh Kudus sampai begitu dia naik dari seseorang, ya katakanlah seorang pemimpin pujian atau seorang hamba Tuhan, pada waktu dia akan menyampaikan firman Tuhan, yang pertama kali yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang kita tidak mengerti, saudara. Ya, ini mohon maaf, memang itu kenyataannya. Memang di sini dikatakan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Lalu pada ayat-ayat berikutnya ternyata bahasa-bahasa lain itu adalah bahasa-bahasa orang Arab, orang dari negara-negara lain. Artinya bahasa yang mereka sampaikan itu adalah bahasa yang dimengerti. Dan kita sering salah kaprah, sehingga sering ada yang katakan bahwa ya itu tadi, asal begitu naik langsung kelihatannya supaya kelihatan rohani banget, yaitu dia mulai berbahasa roh katanya. Bahasa roh itu apa? Ya itu tadi, tidak dimengerti bahasanya. Padahal pada waktu itu, pada waktu murid-murid pertama kali ya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mulai berbahasa-bahasa lain, yaitu bahasa lain. Ya, misalnya kita orang Indonesia bisa tahu-tahu bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Korea, ya, bahasa Belanda, ya. Itu bahasa lain. Atau mungkin juga bahasa Arab, bahasa Aram, ya. Mungkin bisa, Saudara. Yang seperti itu, tapi bukan seperti yang kalau kita lihat ada banyak demonstrasi di mana-mana mereka katakan ini bahasa roh. Seperti apa misalnya? Ya itu mereka sering akhirnya kita sering dipelesetkan. Sandal lawas, saudara. Ya, asal bunyi aja. Supaya kelihatan rohani. Tapi pengertian dari dipenuhi Roh Kudus adalah pada saat hidup kita ini benar-benar dikuasai oleh roh kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud dengan itu adalah kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kalau kita hidup di dalam kehendak Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri, karena dia tahu bahwa kita tidak sanggup menjalani hidup ini. Itu yang paling penting, saudara. Bukan berarti
Kita baru dibilang sudah orang beriman kalau sudah bisa berbahasa roh, berbahasa yang aneh-aneh sudah. Ya, saya pernah cerita dulu beberapa puluh tahun yang lalu seorang hamba Tuhan, ya, dia bilang sama saya, ayo Pak, berbahasa roh. Saya dari lahir orang Pantekosta, saudara. Bapak saya pendeta Pantekosta, saudara. Tapi dalam hal ini tunggu dulu, yang dimaksud apa? Nah, saya tanya sama dia, pengertiannya apa sih Pak? Bahasa roh yang Bapak maksudkan itu? Yang tidak saya mengerti juga, seperti Bapak katakan itu. Oh enggak, ini bahasa rahasia, bahasa antara kita dengan Tuhan katanya. Saudara, kalau begitu saudara setiap kali berdoa, saudara tidak perlu ucapkan kata-kata. Nggak usah, saudara misalnya sakit, nggak usah bilang Tuhan saya sakit, tolong sembuhkan saya, tidak usah kalau begitu. Saudara, ya itu tadi, bala-bala aja. Emangnya Tuhan ngerti, saudara? Ya, Tuhan juga berfirman melalui firman-Nya. Yang kita baca ini, kita bisa baca semua. Ini terjemahan memang bahasa Indonesia, tapi ini firman Tuhan. Dan semua kita bisa baca, kita mengerti artinya. Bukan bala-bala atau sandal lawas itu. Ya, kalau sandal lawas kita tahu ya, sandal lama, saudara. Perlu beli sandal baru. Tapi saya ingin ingatkan bahwa ya dipenuhi arti, maksud daripada dipenuhi Roh Kudus adalah saudara dan saya berjalan di dalam kebenaran kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, dan yang penting pada waktu kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ya, karena kita tahu kita tidak sanggup menghadapi hidup ini. Lalu kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, lalu dari dalam kehidupan kita ada mulai kelihatan, ya. Kita ibaratnya tumbuhan, suatu pohon. Kalau pohon itu sehat, dia pasti akan berbuah, ya. Dan buah roh itu yang penting dalam kehidupan kita, ya. Galatia 5 ayat 22-24. Tetapi buah roh, ya, bukan buah-buah roh ya, Saudara. Buah roh. Ada salah pengertian juga. Orang-orang sering katakan buah-buah roh, bukan. Buah roh. Alkitab katakan buah roh. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu, ya. Saudara, dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini yang dimaksudkan Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita sudah mempunyai roh di dalam kehidupan kita, roh Allah hidup di dalam kehidupan kita, kemudian, ya, roh itu akhirnya menumbuhkan iman kita, lalu kita mulai berbuah di dalam kehidupan kita, yaitu tadi buah roh itu tadi, Saudara. Ya, ada kasih, ada sukacita, dan seterusnya. Nah, itu yang paling penting. Dan yang terutama Bapak Ibu Saudara adalah kita, ya, yang sudah menerima karunia roh itu tadi, agar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, hidup kita harus berubah, ya. Filipi 2 ayat yang kelima ini yang menegaskan kepada setiap kita. Arti dari kata kita dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang penting. Jadi kita harus hidup seperti Yesus hidup. Itu apa? Yesus tidak pernah berbuat dosa. Ya, kita tentu manusia pasti masih berbuat dosa, Saudara. Tapi kita harus belajar menjadi seperti Yesus. Ya, kita dikatakan kita harus hidup menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yaitu apa? Tuhan Yesus selalu, ya, di dalam kehidupannya dia tahu dia punya tugas, yaitu menyampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada dunia ini. Dan itu juga yang harus menjadi tujuan daripada hidup kita, orang-orang percaya yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kiranya renungan malam hari ini dapat menguatkan setiap kita bahwa saudara dan saya, kita semua orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua juga sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan apabila kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus mengeluarkan buah roh, ya, itu damai, sukacita, ya, yang memang Tuhan inginkan, ya, di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya, Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup,
Dan kalau kita lakukan itu, maka kita akan menerima apa yang menjadi janji Tuhan Yesus kepada setiap kita, yaitu hidup kekal bersama dengan Dia di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Amin.